Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Harvest Flower. Nah, kali ini kita masih membahas seputar anggrek. Sesuai dengan judul video kali ini, yaitu kesalahan umum dalam perawatan anggrek bagi pemula. Nah, meskipun Harvest Flower hitungannya juga masih seorang pemula dalam dunia anggrek, tapi Harvest Flower punya semangat dalam berbagi tips-tips kepada teman-teman sekalian. Tentunya tips yang Harvest Flower bagikan itu berdasarkan pengalaman Harvest Flower sendiri, atau mungkin Harvest Flower baca dari buku-buku yang bisa dipercaya dan Harvest Flower pernah cobakan di kebun Harvest Flower sendiri. Yuk kita simak videonya sama-sama. Ketika kita memutuskan untuk merawat anggrek, hal yang paling pertama yang harus kita pelajari adalah mengenali jenis anggreknya. Sebagian besar jenis anggrek itu hidup secara epifit. Di pelajaran biologi waktu sekolah dulu, teman-teman masih ingat tidak apa arti kata epifit? Epifit ini artinya tumbuhan yang hidup menumpang pada tumbuhan lain tanpa mengganggu penyerapan nutrisi tumbuhan yang ditumpanginya. Jadi, yang masih beranggapan bahwa anggrek ini adalah semacam parasit yang menempel pada tumbuhan lain, silahkan dibuang jauh-jauh pemikiran itu. Karena anggrek ini sebenarnya tidak mengganggu sama sekali tumbuhan inang yang ditumpanginya. Meskipun begitu, ada juga jenis anggrek tertentu yang hidupnya secara terestrial atau hidup di tanah. Contohnya anggrek jenis Pathoglottis dan beberapa jenis anggrek Cymbidium. Nah, bagi anggrek berjenis epifit, tentu saja pemilihan media tanam akan sangat mempengaruhi dalam perawatan anggrek jenis epifit ini. Sebagian besar anggrek berjenis epifit itu cenderung lebih tahan kering dibandingkan anggrek jenis terestrial. Betul, anggrek jenis epifit ini jika kebanyakan air, itu gampang sekali mengalami yang namanya busuk. Entah itu busuk pucuk, busuk batang, atau busuk akar. Bahkan anggrek Phalaenopsis atau anggrek bulan yang dikenal sebagai anggrek yang sangat menyukai tempat yang lembab, itu ketika kebanyakan air, dia sangat mudah mengalami busuk akar. Nah, bagi pemula, media tanam yang paling cocok menurut saya adalah dengan cara menempel di pohon. Dengan menempel di pohon, itu bisa menghindari kebusukan akar atau busuk batang pada tanaman anggrek yang teman-teman pelihara. Ada sangat banyak pemula dalam dunia anggrek yang saya lihat justru menanam anggreknya secara terestrial tanpa mengetahui jenis anggrek tersebut. Hal ini tentu menyebabkan kebusukan pada batang anggrek karena kelembapan yang terlalu tinggi sehingga jamur mudah tumbuh pada anggrek tersebut. Jadi, jika kita sudah mengenali jenis anggreknya, tentu saja kita bisa memilih-milih kira-kira perlakuan seperti apa yang cocok untuk jenis anggrek tersebut. Hal ini mengantarkan kita ke kesalahan umum yang kedua, yaitu terlalu banyak penyiraman. Ya, jadi meskipun anggrek ini kebanyakan tahan kekeringan, tetapi optimalnya anggrek suka tempat yang lembab. Persepsi ini membuat banyak orang terlalu banyak menyiram tanaman anggrek mereka, sehingga anggrek tersebut mengalami kelebihan air. Kelebihan air berarti kembali mengalami busuk
akar atau busuk batang. Bahkan mungkin busuk pucuk yang menyebabkan anggrek tidak bertumbuh dan bisa saja mati. Kesalahan umum selanjutnya adalah kurangnya sinar matahari. Jadi seperti tumbuhan lain, sinar matahari dibutuhkan oleh anggrek untuk berfotosintesis. Ya, masih ingat apa itu fotosintesis waktu kita belajar di SMA dulu? Nah, ini adalah proses di mana tumbuhan membuat makanannya sendiri untuk digunakan bertumbuh dan berkembang. Jadi, apabila anggrek kekurangan sinar matahari, maka anggrek tersebut bisa saja menjadi kurus dan tidak subur. Bahkan pada beberapa jenis anggrek tertentu, kekurangan sinar matahari berarti tidak menghasilkan bunga sama sekali. Sebagian besar pemula dalam dunia anggrek beranggapan bahwa anggrek tidak membutuhkan sinar matahari, sehingga menempatkan anggrek mereka pada tempat yang sangat teduh dan kekurangan sinar matahari. Bahkan ada yang menyimpannya dalam ruangan. Memang beberapa jenis anggrek tertentu hanya membutuhkan cahaya sekitar 15% seperti anggrek bulan atau Phalaenopsis. Tetapi anggrek jenis lain, misalnya Dendrobium, itu membutuhkan sinar matahari hingga 70% agar pertumbuhannya menjadi optimal. Nah, ini adalah seedling atau anakan anggrek yang baru saja saya beli. Jadi ini adalah seedling anggrek Dendrobium. Anggrek Dendrobium ini adalah jenis anggrek yang menjadi favorit bagi kalangan pemula karena perawatannya yang cenderung mudah. Oke, sambil melihat video unboxing seedling anggrek Dendrobium saya yang baru tiba ini, kita bahas kesalahan umum pemula dalam dunia anggrek yang keempat, yaitu terlalu banyak pemupukan. Ya, memang karena anggrek ini cenderung kebanyakan adalah tumbuhan epifit, maka kebutuhan nutrisinya itu sangat bergantung kepada udara yang ada di sekitarnya. Meskipun begitu, kita tetap perlu memberikan pemupukan kepada anggrek agar pertumbuhannya lebih optimal. Namun sayangnya banyak kalangan pemula yang terlalu banyak memberikan pupuk sehingga anggreknya justru menjadi kelebihan nutrisi, bahkan bisa mengalami kematian. Kalau teman-teman perhatikan, kebanyakan akar anggrek itu terlihat berdaging atau tebal dan besar ya. Nah, fungsi akar pada anggrek ini, dia mampu menyerap nutrisi dari udara di sekitarnya. Karena itu, pemupukan sebaiknya dilakukan secukupnya saja, tergantung dari jenis anggreknya kembali. Jadi, kita harus selalu kenali jenis anggrek kita, apakah anggrek kita memang membutuhkan pupuk atau tidak. Kesalahan umum selanjutnya yang sering dilakukan oleh pemula dalam dunia anggrek adalah tidak memberikan sirkulasi udara yang cukup kepada anggrek. Seperti yang tadi saya katakan bahwa akar anggrek mampu menyerap nutrisi dari udara. Nah, maka dari itu sirkulasi udara yang lancar sangat penting bagi anggrek. Apabila anggrek tidak mendapatkan sirkulasi udara yang cukup, tentu saja hal ini membuat anggrek akan kekurangan nutrisi sehingga pertumbuhannya menjadi sangat lambat. Ya, memang sebagian besar anggrek pertumbuhannya memang lambat, tapi ketika anggrek kekurangan nutrisi, pertumbuhannya bisa saja berhenti. Hal ini mengantarkan kita ke kesalahan umum yang selanjutnya, yaitu pemilik yang tidak sabaran. Nah, ini mungkin yang menjadi kunci terakhir dari pembahasan kita kali ini, yaitu kesabaran. Anggrek tidak seperti jenis tumbuhan lain yang pertumbuhannya setiap hari terlihat jelas. Misalnya mawar. Mawar itu ya 1 minggu, 2 minggu kita bisa lihat pertumbuhannya yang cukup pesat ya. Beda dengan jenis anggrek. Kalau anggrek dalam 1 bulan
kita bisa saja tidak melihat ada pertumbuhan apa-apa. Ya, karena memang anggrek pertumbuhannya sangat lambat. Tapi insya Allah ketika kita punya kesabaran dalam merawat anggrek, perlahan-lahan kita akan memahami bahwa anggrek pertumbuhannya memang seperti ini. Sepanjang saya memelihara anggrek, bunga itu adalah senter dari tanaman ini. Jadi ketika tanamannya tidak berbunga, kelihatannya tidak menarik sama sekali. Namun sayangnya anggrek memang termasuk tanaman yang berbunga, syukur-syukur kalau bisa berbunga dalam 1 tahun itu 1 kali. Bahkan ada anggrek yang tidak berbunga sama sekali dalam 1 tahun. Jadi kesabaran dalam pemeliharaan anggrek itu betul-betul sangat diperlukan. Oke, kira-kira itulah sedikit pembahasan kita hari ini tentang kesalahan umum dalam perawatan anggrek bagi pemula. Bagi yang ingin diskusi tentang anggrek, kalian bisa berkomentar di kolom komentar atau bisa follow Instagram Harvest Flower, ada underscore di belakangnya. Kemudian bisa DM Harvest Flower secara langsung. Nanti insya Allah Harvest Flower akan mencoba berbagi pengetahuan yang Harvest Flower miliki kepada teman-teman sekalian. Jadi happy gardening, sampai jumpa di video selanjutnya.